Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hfaz wa ayyinah datul watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya, selamat siang adik-adik. Selamat siang. Siang-siang gini loyo ya adik-adik ya. Waktunya tidur gitu adik. Ya, mantap. Mohon maaf ya sebelumnya di sini kakak meminta waktu adik-adik sedikit sebentar cuman buat ini kita akan sharing-sharing sedikit tentang musik adik-adik ya. Adik-adik di sekolahnya pernah melajarin musik? Pernah. Berarti tahu dong apa itu musik? Ada yang tahu? Saya Kak. Siapa namanya dek? Belum kenalan ya? Perkenalkan, nama saya Laladitya Aira Rahmana, bisa dipanggil Adit. Musik adalah seni merangkai suara. Mungkin itu aja yang saya ketahui. Itu seni merangkai suara ya, bisa benar sekali. Terus siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra. Belakang musik itu adalah sebuah bunyi yang bisa dapat menghibur orang banyak. Nah, musik itu termasuk hiburan ya. Ya. Jadi adik-adik semua cabang seni itu menghibur adik-adik karena seni itu terkait tentang keindahan adik-adik ya. Kalau ada yang jelek-jelek seperti adik yang maksudnya yang jelek-jelek seperti apapun itu sebenarnya semua di dunia ini adalah seni adik-adik ya, walaupun itu jelek atau apa. Kalau Anda bukan seni. Ada yang tahu? Apa itu seni? Ada yang cewek? Seni maksudnya musik. Tahu apa itu musik? Musik adalah perpaduan antara instrumen dan tekno ya. Ya, perpaduan antar instrumen bisa. Jadi inti dari musik itu adalah seperti yang udah dipaparkan oleh Adit ya. Saya tidak kenalan, Pak. Ntar dulu. Adit ya. Benar. Jadi musik itu adalah seni bunyian atau suara yang dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu keharmonisan seperti itu adik-adik ya. Oke, jadi di sini kakak lupa kenalan ya. Nama kakak Zikri. Ya itu aja nama kakak aja ya, Zikri dari Universitas Hamzan Wadi. Adik siapa? Yang Rere. Ya, adik siapa? Ya, Kak, nama saya Ria Abril Riana, Kak. Oh, sekolah di? Sekolah di SMA N1 Mas Bage. Oh. Adik tadi ya, sebelum saya tahu sekolahnya di? Saya sekolah di SMA 1 Sikur. Oh, beda-beda jadinya. Kirain satu sekolah. Saya dari SMA 1 Selong. Sama satu Solong. Oke, siap. Keluarga semua ya, makanya bisa. Iya, keluarga. Oh ya, jadi sebelum kita ke materi inti yaitu tentang dasar-dasar akustik dan organologi adik-adik. Jadi kakak akan sedikit memberitahu tentang manfaat mempelajari seni musik itu. Mungkin adik-adik tahu apa manfaatnya adik-adik? Dapat menghibur. Dapat menghibur. Ya, bisa hiburan juga bisa manfaatnya. Mau jawab? Enggak. Ada yang di tengah? Enggak dulu dah. Oh ya, jadi salah satu manfaat kita mempelajari musik itu adik-adik yang pertama itu kita bisa lebih mengenal budaya. Nah, kenapa kita lebih mengenal budaya dari musik? Karena seperti yang kita tahu adik-adik ya, di Indonesia khususnya terdapat berbagai banyak daerah dan mempunyai ciri khas kesenian masing-masing. Begitupun dari musik-musik dari daerah tersebut. Coba adik-adik perhatikan musik Jawa sama Lombok itu jauh berbeda sekali adik-adik. Sama dari Aceh juga berbeda. Makanya musik juga bisa dikatakan sebagai budaya dari masing-masing daerah tersebut. Makanya kita bisa lebih mengenal budaya dengan mempelajari seni musik, yaitu musik tradisional. Mantap. Kemudian musik itu manfaatnya juga kita bisa lebih mengekspresikan jiwa. Nah, ini mungkin adik-adik yang galau, yang cewek biasanya galau. Enggak dong, bebas dari galau saya. Ya, kalau galau ataupun senang biasanya kan kalau remaja galau itu sering muter musik sedih sebagai pelampiasan gitu ya, bisa sebagai ekspresi jiwa.
Kemudian mempelajari musik itu juga bisa melatih konsentrasi dan ketekunan. Nah, ada yang tahu kenapa? Nah, gini ya adik-adik ya, kita bermain musik itu bisa melatih konsentrasi karena bermain musik itu membutuhkan kecerdasan yang seimbang antara otak kiri dan otak kanan kita adik-adik. Jadi bagaimana kita menggerakkan tangan kiri sama tangan kanan itu harus seiringan gitu. Jadi otak kiri sama otak kanan kita itu harus main adik-adik. Makanya kita lebih mempelajari musik itu lebih akan melatih konsentrasi kita dan ketekunan juga. Kalau nggak tekun ya kita nggak akan bisa adik-adik. Jadi nggak bisa kita belajar musik itu secara instan, butuh proses yang cukup lama. Makanya mempelajari musik mengajarkan kita untuk berkelakuan tekun. Ya. Oh ya, kita lanjut saja ke materi inti yaitu dasar-dasar akustik dan organologi. Oh ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dari yang tadi? Cukup Pak. Cukup. Cukup. Oke, kita ke dasar-dasar akustik dan organologi. Oh ya, adik-adik tadi ada yang bilang kan musik itu bunyi-bunyian dan juga suara. Nah, ada yang tahu kenapa bunyi itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan bunyi itu terjadi? Saya Kak, Oke. ketika suatu alat musik mempunyai bertemu dengan sesuatu yang bisa menggerakkan dia, maka akan menghasilkan bunyi. Maksudnya Ya, gimana? Ulang. Ketika sebuah alat musik, misalnya gitar, bertemu dengan sesuatu yang dapat menggerakkan dia atau membuat dia bergeser, maka akan menghasilkan sebuah bunyi. Ya, itu bisa. Tapi di sini sebelum kakak ingin bunyi secara umum, sebelum kita ke musiknya gitu. Itu kan Bunyi. lebih ke Berarti alat kenapa musiknya. bunyi itu Kenapa bisa? bunyi itu bisa terjadi? Saya Kak, karena terjadi sebuah getaran, makanya timbul bunyi. Nah, tepat sekali adik-adik. Yeay. Bunyi itu terjadi karena adanya sebuah getaran, Pak. Nah, jadi kalau nggak bergetar nggak bunyi adik-adik. Contohnya seperti kita ngomong, wajib ada yang bergetar kayak gini. Coba adik-adik ngomong terus pegang ininya bergetar. Adik apa? Ini juga walaupun keras gini tapi ini bergetar kalau kita getarkan. Tapi kalau nggak digetarkan nggak bakal bunyi. Oke, seperti itu adik-adik ya. Kemudian bunyi-bunyian itu juga membutuhkan medium atau lubang yang hampa udara. Paham maksudnya? Seperti contohnya pada alat musik gitar misalnya. Jadi alat musik gitar akustik itu kan bentuknya itu tebal, kemudian ada lubangnya di tengah. Itu yang membuat suaranya kan bunyinya akan menjadi lebih besar. Kalau tidak ada itunya maka perambatan suaranya itu akan lebih kecil adik-adik. Makanya bunyi itu membutuhkan ruang yang hampa udara sebagai perambatannya itu. Kemudian di sini ada dua jenis getaran. Nah, ada yang tahu? Apa? Saya tidak tahu Kak. Tidak tahu? Tidak tahu. Adik tengah? Adik skip. Iya, jadi ada dua jenis getaran. Yang pertama ada getaran teratur dan tidak. Berat. Nah, cuman itu jenisnya adik-adik. Jadi getaran yang tidak teratur itu biasa disebut istilahnya itu noise atau ribut kan. Ribut tidak teratur kayak kita. Nah, ini tidak teratur. Nah, kemudian yang teratur itu biasa disebut dengan tone. Tone tulisannya TONE. Nah, jadi getaran teratur itu bisa dilihat dari getarannya yang tinggi rendahnya itu setara atau balance yang berjalan beriringan gitu. Jadi kayak musik band-band, orkestra dan sebagainya itu kalau bagus kita dengar berarti itu getaran yang teratur. Itu paham ya? Oke, selanjutnya kita ke sifat dasar nada. Nah, sifat dasar nada itu ada 4. Udah pernah mempelajari, Dede? Tidak pernah Kak. Tidak pernah. Oh, gurunya belum ngajar? Ya, Oh ya. baru masuk Sampai ya. sana materinya. Oh ya, baru kelas berapa? Kelas 1 udah ya. Wis, Ya, sama. sama, Sama. tapi di sekolah yang beda ya. Ya. Itu dasar keluarga.
Oh iya, sifat dasar nada yang pertama itu ada pola titi nada atau yang biasa kita kenal dengan pitch. Pitch, yaitu pola titi nada itu adalah tinggi rendahnya nada. Oke, kemudian ada durasi, yaitu panjang pendeknya nada. Kemudian ada yang ketiga ada intensitas namanya atau volume atau tingkatan kekerasan nada. Kemudian yang terakhir yang keempat ada timbre atau warna nada. Oke, pahami adik-adik, ada 4 sifat dasar nada. Yang pertama ada apa bro? pitch. Pitch. Pitch atau pola titi nada. Titi nada. Kemudian ada Durasi. Kemudian Ada intensitas atau volume. nah benar, volume. Ya, kerasnya nada. Kemudian terakhir ada warna nada atau timbre ya. Ya, timbre. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Alhamdulillah paham. Saya penasaran warna nada, Kak. Oke, warna nada. Jadi warna nada itu yang dimaksud adalah kualitas dari bunyi yang dihasilkan itu ada adik. Misal adik yang ini suaranya sama yang perempuan jelas beda. Nah, yang keluar itu tentunya itulah warna suaranya adik-adik. Paham maksudnya? Misal suara gitar sama biola kan jauh beda suara yang keluar gitu. Ya, Seperti itu, paham? Oke. Kita lanjut ke pembagian instrumennya, ke organologinya. Yang tadi itu kita ke dasar-dasar akustiknya, sekarang ke apa tadi saya bilang? Pembagian dari sumber instrumen dari sumber bunyinya ya, organologi. Oke, ada 3 instrumen musik kalau ditinjau dari sumber bunyinya. Yang pertama, tahu? Dipukul. Yang dipukul masuk ke golongan, batangan, lempengan, dan membran yang bergetar. 1. Kemudian yang kedua, Dipetik. itu Mungkin lebih nanti ke lebih dalamnya. ditiup. Ditiup, ya bisa. Ada yang ditiup juga kalau dari sumber instrumennya. Bisa disebut juga vibrating air columns bahasa kerennya di sini ya. Iya, Kemudian yang terakhir digesek. dipetik. Atau Apa yang dipetik? senar gitu. Nah, senar itu intinya adik-adik. Ya. Yang ketiga ada senar yang bergetar. Oke, kita ulang ya. Kalau ditinjau dari sumber bunyinya ada 3 jenis instrumen. Yang pertama dipukul, dipetik ya, dipetik atau senar yang bergetar. Nah, senar yang bergetar. Kemudian yang kedua kolom udara atau kayak suling yang ditiup gitu. Kemudian ada batang, lempengan, membran yang bergetar atau yang kayak dipukul-pukul. Oke. Kemudian di sini kita akan sedikit membahas satu persatu adik-adik ya. Yang pertama dari senar yang bergetar atau istilah kerennya itu kordofon, disebut tulisannya cohordo pohone. Ya, kordofon. Jadi kordofon itu adalah instrumen yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Nah, kemudian di sini dibagi juga senar yang bergetar ini dibagi sesuai cara memainkannya. Ada 3. Seperti yang pertama tadi ada dipetik, kemudian digesek, satu lagi Ditiup. Masa senar ditiup? nah dipukul. Senar ditiup. Ya, ada 3 ya. Contoh ada 3 pembagi. Ya, jangan tiup senar ya. Oke, tadi Astagfirullah. senar yang bergetar dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan cara dimainkannya. Yang pertama dipetik ya. Ada yang tahu contohnya? Silakan. Gitar. 1. Apalagi? Apa? Leparan sih boleh. Lupa. Apa? Yang dipetik. Kalau sasambo, Sasando. sasando. Apa? Sasando. Bisa. Kemudian ayo apalagi? Senar yang dipetik. Gitar. Yang kayak harpa? harpa yang kayak di Cina-Cina itu. Mandolin namanya atau apa? Iya. Saya juga kurang tahu namanya tapi yang lebih universal itu gitar. Iya, Itu aja gitar. yang kita tahu ya. Iya. Kemudian yang instrumen yang digesek, Biola. Ayo apalagi? Itu yang paling Nah, yang paling lebih dia
tahu ya, biola digesek. Ada juga namanya cello yang besar, sama kayak bilang gini tuh, sama biola alto, sama dimainkannya kayak biola tapi ukurannya lebih besar. Oke, kemudian yang dipukul. Nah, ini mungkin masih asing Ya, asing. ya. Senar itu juga ada yang dipukul. Ayo, contohnya ada yang tahu? No. No. Enggak tahu. Ya, jadi di sini ada kayak piano, tahu piano kan? Nah, jadi piano yang besar itu, kalau piano yang modern itu kan udah nggak pakai senar. Ya. Nah, jadi kalau piano yang lebih besar itu menggunakan senar di dalamnya ada makanya dia bentuknya itu kayak meja. Pernah lihat kan piano yang kayak gitu? Nah, jadi ada pemukulnya di dalam apa namanya tuntunnya itu. Ada kayak pemukul di sana. Jadi kalau ditekan pemukulnya itu jatuh mukul senarnya, jadi bunyinya keluar seperti itu. Pantes deh. Ya. Soalnya sering lihat yang modern kayaknya ya. Yang udah dicolok. Kemudian kita lanjut ke kolom udara yang bergetar, atau yang secara kerennya ada aerofon namanya, aerofon. Tahu aerofon? Ya. Jadi aerofon adalah instrumen yang sumber bunyinya adalah udara. Udara. Oke, yang kayak ditiup. Kemudian di sini ada pembagiannya juga sesuai dengan bahannya. Yang pertama itu ada dari bahan tiu kayu sama logam. Kayu ya, tiunya itu saya keceplosan. Instrumen ya dari kayu sama logam. Nah, ada yang bisa nyebutin apa yang contoh alat musik tiup dari kayu? Suling. Suling ya, bisa. Cuman itu ya. Atau pemahaman saya yang terlalu sempit, jadi cuman itu yang saya tahu juga. Seruling bambu. Oke, kemudian yang dari logam Trompet. bisa trompet. Ya. Ayo apa juga banyak pokoknya kayaknya. Ya, ya. Saksofon, Nah, saksofon. flute tuh kayak suling tapi bahannya dari logam. Ya. Oke, kita yang ke terakhir yaitu batangan atau lempengan dan membran yang bergetar. Oke, atau istilahnya itu idiophone. Idiophone. Oke, sesuai dengan pembagiannya juga ada dua jenis membran atau lempengan yang bergetar, yaitu sesuai dengan ada ada namanya instrumen perkusi bernada dan instrumen perkusi yang tidak bernada. Nah, ada yang tahu apa bedanya? Nggak tahu. Keteraturan bunyi. Nah, bisa perkusi yang bernada dan tak bernada itu bedanya kan bernada dan tak bernada. Itu cara simpelnya. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh dari instrumen perkusi yang bernada? Yang dipukul. Yang sering nonton drum band mungkin tahu. Nah, ya. Nah, lupa saya kak namanya. Bell juga bisa loh. Ada kakak sebutkan aja ya. Yang pertama itu ada bell, ada xylophone, ada vibraphone, ada celesta kalau nggak salah namanya. Yang di drum band itu yang biasanya kita kenal dengan apa namanya? Bilera kan, biasa disebut bilera kalau di drum band itu. Kemudian ada yang tak bernada itu seperti drum, seperti cymbal, seperti tamborin dan triangle kayak model segitiga. Oke, adik-adik, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Yuk, pengantok deh. Tidak ada kak. Tidak ada. Oke, jadi kita cukupkan aja ya. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya adik-adik, atas waktunya juga terima kasih, dan mungkin nanti kakak juga minta pertemuan tinggal satu kali lagi. Kita akan mungkin lebih ke praktik bagaimana cara bermain musiknya adik-adik ya di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini kakak cukupkan sampai sini. Mohon maaf atas segala kehilapan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.